A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, tetap semangat beribadah. Insya Allah hidup kita akan berkah. Bagi kaum muslimin dan muslimat, Al-Fakir ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Insya Allah di hari yang ke-16 ini, 16 Ramadan 1443 Hijriah, mudah-mudahan amalan-amalan puasa kita dan amalan-amalan sunnah serta yang wajib semuanya menjadi wasilah kita niatkan agar semua permasalahan-permasalahan hidup kita di dunia juga apa yang akan kita hadapi di akhirat nanti mendapatkan kemudahan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah ibadah puasa kita yang kita usahakan, kita amalkan, kita laksanakan dengan penuh keikhlasan dan keriduan. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah. Baik, hari ini Al-Fakir ingin membahas terkait masalah doa kunut yang dibaca saat sholat witir di pertengahan bulan suci Ramadan. Ini setiap tahun ramai sekali dibicarakan oleh kalangan umat, oleh umat Islam, oleh para kiai, para asatiz, para mubalighah terkait masalah kunut, karena memang sampai saat ini para ulama 4 imam mazhab belum ada kata sepakat terkait masalah ini. Banyak perbedaan-perbedaan di antara mereka. Kita bisa lihat kalau Imam Malik itu berpendapat bahwa kunut itu hanya ada pada saat kita terkena musibah. Kunut itu pernah dilakukan Rasulullah saat 70 hufaz hafiz Quran itu syahid dalam peperangan. Ya, maka kemudian Imam Malik beristihad tidak ada kunut selain daripada kunut nazilah. Kunut memohon perlindungan Allah dari segala musibah yang tertimpa oleh umat Islam, ya. Kemudian pendapatnya Imam Hanafi yang mengatakan bahwa doa kunut itu bisa dilakukan sepanjang waktu, tidak harus di bulan suci Ramadan saja. Menurutnya jika itu dikhususkan pada bulan suci Ramadan, di pertengahan Ramadan itu masuk perkara bid'ah. Ya, sedangkan Imam Syafi'i justru berpendapat sebenarnya berpendapat doa kunut itu boleh dibaca di pertengahan atau di akhir bulan suci Ramadan, ya. Itu saat kita menuntaskan sholat witir di rakaat terakhir, ya. Bebas, bisa di rakaat ketiga, rakaat kelima, rakaat ketujuh, tergantung dari kita mau menunaikannya berapa rakaat. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah. Sementara pendapat Imam Hambali atau ulama Hanabila itu sama seperti yang diungkapkan oleh pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, ya, yang mengatakan bahwa doa kunut itu dilakukan sepanjang waktu selama kita ada kepentingan dengan Allah terkait masalah hajat, atau kita terkena musibah, atau kita sedang menghadapi masalah besar, masalah umat, terkait masalah keumatan, maka boleh kita kemudian mendawamkan doa kunut. Waktunya nggak mesti harus subuh, juga nggak mesti harus saat setelah sholat witir, nggak mesti harus rakaat kedua saat sholat subuh atau rakaat terakhir saat sholat witir, kapan aja. Saat sholat zuhur pun boleh doa, saat sholat asar pun boleh doa. Itu maka mereka mengatakan bahwa kunut pada dasarnya adalah nazilah, munajat kita kepada Allah, ya. Jadi pada hakikatnya semua imam mazhab menyatakan sama, kunut dalam waktu yang berbeda itu namanya kunut nazilah. Hanya saja
kita berbeda-beda dalam melaksanakannya. Ya, kalau kita nih pendapat Imam Syafi'i itu merujuk pada pendapatnya, ada riwayat yang mengatakan bahwa saat itu Umar bin Khattab Amirul Mukminin memerintahkan Ubay bin Ka'ab mengimami sholat tarawih, dan pada 16 Ramadan dia diminta untuk membaca doa kunut saat sholat witir. Itu rujukan dalil yang dipakai oleh kita, oleh ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i, sehingga kita rutin tiap tahun di bulan suci Ramadan, di pertengahan Ramadan kita baca kunut di witir rakaat ketiga ya. Itu sedikit gambaran pandangan empat imam mazhab terkait masalah doa kunut saat witir ya. Dalilnya itu terdapat dalam riwayat yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila rafa'a ra'sahu, mengangkat kepalanya, minar ruku'i, dari ruku, min sholati subhi, saat sholat subuh, fi raqa'atis saniyah, pada rakaat kedua, fayad'u bihadza, dia berdoa seperti ini, Allahumma hdini fi man hadait, dan selanjutnya. Ya, jadi perkataan Abu Hurairah saat menyaksikan Rasulullah saat sholat subuh. Juga pendapatnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Hasan bin Ali, cucu baginda kita Nabi Muhammad SAW, pernah diajarkan membaca doa kunut saat sholat witir. Nah ya, maka kalau kita simpulkan pendapat empat imam mazhab itu semuanya sama, tidak ada yang salah. Kesimpulannya, doa kunut bisa didawamkan, dibaca kapan saja selama kita punya kepentingan atau munajat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Hanya saja memang ada yang dimanfaatkan oleh ulama-ulama mazhab, momen-momen tertentu yang diisi oleh doa kunut dengan harapan bisa terkabul semua permasalahan keumatan ya. Doa kunut itu lebih cenderung bicara umat, bukan doa yang sifatnya fardiyah, sifatnya untuk kepentingan pribadi. Kalau untuk kepentingan pribadi ya munfarid ya, ibadahnya sendiri. Kalau ibadahnya bisa dilaksanakan secara berjamaah berarti terkait masalah umat. Misalnya umat Islam dalam kondisi terzolimi oleh orang-orang zalim, umat Islam dihina, dilecehkan ajarannya, umat Islam terjepit, umat Islam kemudian syahid, terbunuh oleh orang-orang yang memang tidak memiliki empati dan rasa kemanusiaan. Sahabat Sayar 78 yang dirahmati Allah ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kunut witir di akhir Ramadan itu hukumnya boleh, maka dihukumi sunnah oleh Al-Imam Syafi'i, oleh Imam Abu Idris Asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa sunnah. Sementara Imam Malik menyatakan makruh mendawamkan atau berdoa kunut di luar kepentingan nazilah, atau di luar kunut-kunut nazilah, yaitu kunut-kunut yang memang momennya diperlukan untuk meminta kepada Allah demi keselamatan umat Islam, baik tadi ya dijelaskan umat Islam diperangi dalam keadaan terzolimi, teraniaya, umat Islam dalam keadaan kena musibah, bencana dan sebagainya, itu baru kunut dilakukan menurut Imam Malik. Terus tata cara pelaksanaannya, kalau Imam Malik itu dilakukan sebelum ruku. Jadi setelah baca surat, setelah baca surat Al-Fatihah, baru kemudian kita baca doa kunut, atau setelah baca surat, ya. Sementara Imam Hanafi itu juga sama, ya,
seperti Imam Malik, dan Imam Hambali juga sama seperti Imam Malik. Hanya saja Imam Hambali membaca doa kunut bisa dilakukan sebelum ruku, juga bisa dilakukan setelah ruku. Beda dengan Imam Syafi'i yang menganjurkan, menyatakan bahwa doa kunut lebih baik dibaca setelah ruku saat i'tidal. Ya sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, itulah sedikit ya gambaran buat sakopah kita, buat wawasan kita, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita tarik makna filosofinya bahwa memang doa itu adalah sangat penting, senjatanya orang-orang yang beriman, apalagi lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Mari kita banyak berdoa, bermunajat pada Allah, karena hanya Allah lah yang bisa mengurai dan memecahkan semua problematika kehidupan kita, baik permasalahan-permasalahan pribadi kita, ekonomi keluarga kita, ekonomi bangsa kita, permasalahan-permasalahan akhlak anak bangsa kita, permasalahan-permasalahan elit-elit politik yang bermasalah, juga permasalahan-permasalahan hubungan atau yang bermasalah antar sesama anak bangsa. Itu bisa kita minta pada saat kita membacakan doa kunut. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah. Jadi makna filosofinya bahwa apa yang dicontohkan Rasul secara tersirat, secara tidak langsung, Rasulullah mengajak umatnya untuk senantiasa berdoa saat kita dalam kondisi-kondisi dilanda banyak permasalahan, juga dalam kondisi-kondisi lapang. Berdoa dalam kondisi tenang, dalam kondisi sempit, itu adalah ciri dari orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lagi-lagi mari kita toleransi dalam perkara-perkara furu'iyah, perkara-perkara yang sifatnya ikhtilaf, agar kita tidak berpecah belah, agar kita semuanya kompak, walaupun kita berbeda-beda dalam hal-hal ibadah, tapi kita tetap satu dalam satu akidah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.